Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga saja selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang ikan-ikan hias air laut yang mudah dipelihara. Jadi video ini bisa menjadi ini ya buat teman-teman, menjadi panduan lah bagi yang baru pertama kali memelihara ikan hias air laut. Oke, sebelum kita mulai, saya mau bilang terima kasih. Saya mau bilang terima kasih dulu kepada teman-teman yang udah nonton video ini, dan buat yang udah nonton, mohon bantuan untuk tekan subscribe dan tombol loncengnya, dan mohon juga video ini di share ya, dan kasih like kalau memang ini berguna buat teman-teman. Oke, kita lanjut video ini. Selamat menikmati. Oke, yang pertama saya ulas adalah ini ikan Nemo atau ikan clownfish ya. Ikan ini cukup famous di Indonesia ya, terutama bagi penggemar ikan-ikan hias air laut, karena ikan hias ini termasuk yang paling mudah dipelihara. Jadi ikan clownfish ini disebut juga nama ikan biru atau lebih dikenal ikan badut, maka namanya juga clownfish ya. Jadi clownfish ini kalau sekarang sih orang menyebutnya ikan Nemo ya, tapi Nemo ini mungkin diambil dari kata film Finding Nemo, jadi orang menyebutnya lebih mengenal sebagai ikan Nemo. Padahal bentuknya seperti badut. Kalau saya sih menyebutnya sebagai ikan Nemo atau clownfish saja, atau ikan badut gitu. Jadi ikan ini termasuk yang cukup murah ya, harganya rentang antara 15.000 sampai 30.000, tapi ada juga yang harga 50.000. Itu kalau di pasar Jatinegara tuh cukup mahal ya, harganya sampai 30.000. Oke, ikan clownfish ini banyak juga yang berusaha untuk membudidayakannya secara tidak di air laut, tapi juga ada yang membudidayakan di air tawar. Tapi kebanyakan ikan clownfish yang hidup di air tawar itu hidupnya tidak begitu lama. Oke, ikan yang cukup murah dan lebih mudah dipelihara adalah ikan podangan ya. Ini harganya cukup murah dan berkisar antara 10.000 satu buah, bahkan kalau lagi musimnya banyak, ikan ini harganya bisa 5.000 sampai 7.500. Jadi ikan ini termasuk ikan sangat kuat ya, dipelihara di akuarium air laut. Dan memang ikan ini didatangkan dari Indonesia ya. Ini cukup banyak di Indonesia ya, bisa dari Bali, bisa juga dari Banyuwangi, dan juga mungkin perairan-perairan di Pulau Jawa itu juga banyak ikan tersebut gitu. Misalnya di Pulau Seribu ini termasuk banyak ikan podangan, dan ikan podangan ini termasuk ikan yang favorit ya bagi penggemar ikan hias air laut, karena dia cukup mudah dan warnanya juga cukup bagus. Ikan podangan itu coraknya itu warna biru dan bawahnya itu berwarna kuning gitu. Dan ini termasuk ikan yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah ikan betok laut. Ikan betok laut ini cukup banyak ya, tersebar ya di Indonesia juga, dan banyak dijual juga. Dan hampir semua toko akuarium air laut itu menjual ikan tersebut karena memang harganya cukup murah. Dan biasanya ikan betok laut ini dipakai sebagai ikan eksperimen ya. Artinya ketika kita baru menyelesaikan pembuatan akuarium air laut dan baru selesai cycling, biasanya ikan betok laut ini menjadi ikan eksperimen karena kondisi tubuhnya yang sangat kuat ya menghadapi berbagai keadaan air, sehingga kalau memang ikan betok laut ini sudah hidup, berarti ikan lainnya boleh dimasukkan.
Nah, ini ikan yang salah satu ikan sangat kuat ya dan banyak dipelihara dan cukup murah. Namanya ikan dacok, ikan dacok kan, ikan dakocan atau nama ininya, nama latinnya Damicilius, kalau nggak salah lupa ya, Dacilius pomacidalaes. Jadi ikan ini termasuk ikan yang kuat ya. Bentuknya memang tidak begitu bagus karena hanya berwarna hitam dengan 2 bintik putih gitu kan. Ikan dakocan ini juga kalau dipelihara nih besarnya bisa cukup besar ya, bisa mencapai antara sampai 15 sampai 20 cm gitu. Dan ikan ini termasuk ikan yang doyan makan, dikasih makan apa aja mau dia. Dan salah satu favorit ya juga untuk dipelihara karena murah, mudah, dan tidak begitu rewel. Jadi kalau lagi lapar dikasih makan buah-buahan pun atau jeruk pun dia pasti mau makan gitu, kalau emang dalam kondisi aturannya sehat. Namun ikan dakocan ini termasuk ikan yang teritori ya, atau termasuk ikan yang galak ya. Jadi dia kalau melihat penghuni baru, dia akan tidak mau wilayah dikuasain, dan dia akan bisa lebih galak terhadap ikan-ikan lain atau ikan-ikan yang baru. Makanya teman-teman kalau menaruh ikan, jika ada sebelumnya sudah ada ikan dakocan, harus diperhatikan juga tuh menaruh ikan lainnya, takutnya nanti dibully oleh ikan dakocan. Caranya adalah ketika menaruh ikan baru, sebaiknya lampunya dimatikan terlebih dulu gitu. Ini ikan dakocan ini termasuk salah satu rekomendasi untuk yang mudah dipelihara. Ikan lainnya yang cukup kuat ya, yaitu ikan balong ya. Dia warnanya cukup unik, warnanya orange dan ada putih-putihnya. Ini termasuk ikannya cukup galak ya, dan ikan teritori. Jadi dia selalu membuli musuhnya jika dia sudah merasa menjadi ikan yang paling pertama di akuarium gitu. Jadi ikan ini sebenarnya masih sejenis clownfish ya marganya, cuma memang agak beda, dia agak lebih galak gitu. Dan buat teman-teman yang pelihara ikan dasar laut, mohon kalau menaruh ikan balong itu hati-hati ya, atau lebih lagi kalau di situ sudah ada ikan nemo, karena ikan balong ini dia sangat menyukai anemon ya. Ketika dia melihat anemon, dia akan berada di anemon tersebut, dan biasanya dia akan rebutan dengan ikan clownfish atau ikan nemo. Jadi harus hati-hati juga nih kalau menaruh ikan balong ini, kalau memang ada anemon di situ dan ada ikan nemo, salah satunya pasti ada yang mengalah, dan mungkin juga akibatnya fatal, salah satunya juga ada yang mati. Dan biasanya yang menjadi korbannya adalah ikan nemo, karena ikan nemo biasanya ukurannya kecil. Jadi saran saya kalau mau naruh ikan balong dengan ada ikan nemonya, ikan paling tidak besar fisik badannya itu harus sama dengan ikan balong. Nah, tapi ikan ini termasuk tergolong yang sangat kuat ya untuk dipelihara ya. Jadi termasuk ikan yang hidup dalam kondisi air laut yang boleh dibilang sudah mendekati buruk. Ya, satu lagi ikan hias yang cukup kuat ya, yaitu topelo macan. Tapi memang secara bentuk ikan ini memang agak unik dan aneh, warnanya hitam dan ada tempelan putih nih. Jadi kayaknya sih ini ikan ini bukan salah satu yang favorit ya, karena memang maksudnya begitu, tapi banyak juga yang memelihara ikan ini, dan ikan ini termasuk cukup kuat ya. Ini harganya berkisar antara berapa topelo macan? 30 ya, antara harganya sekitar 30.000 sampai 40.000 tergantung musimnya ya. Kalau lagi musimnya banyak itu agak lebih murah gitu. Dan ini harganya termasuk ikan yang dia bermainnya di dasar ya, dan dia memang cukup murah. Maksudnya bukannya murah, tapi cukup kuat untuk hidup di akuarium air laut. Ikan yang unik lainnya adalah ikan ondel-ondel ya. Bentuknya tuh memang nggak tahu kenapa dinamain ondel-ondel, tapi bentuknya memang yang mungkin saja mirip ondel-ondel. Cuma dia memiliki kekhasan ya. Dan dia kekhasannya yaitu
warna ikannya warna coklat dan ada bercak-bercak putih. Dia termasuk ikan dasaran ya, jadi ikan ini selalu berada di karang atau di apa namanya, di koral, dan dia selalu bermain di dasar gitu. Dan ini termasuk ikan yang tergolong ikan yang cukup kuat lah untuk dipelihara. Ikan yang mudah dipeliharanya adalah ikan zebra ya. Itu dia warnanya itu hitam dan putih, dan dia memang termasuk ikan yang cukup galak juga, sama seperti halnya ikan dakocan ya. Itu kalau lihat tadi yang warnanya hitam putih itu, dia ada dekat-dekat karang tersebut. Jadi mohon maaf ini karena ikannya nggak terlalu kelihatan, tapi sebagai gambaran ikan ini seperti kuda zebra ya, hitam putih dah. Nah itu longol kepalanya tuh, itu jenis ikan zebra. Ini termasuk ikan cukup murah ya, dan cukup kuat di akuarium air laut. Dan apa namanya, ikan ini juga cukup murah juga, harganya berkisar antara 10.000 sampai 15.000 rupiah per ekornya. Tapi kadang-kadang juga bisa mahal, bisa 20.000 tergantung pasokannya. Nah satu lagi ikan yang cukup kuat juga yaitu giro pasir ya. Ini bentuknya memang seperti zebra, tapi sebenarnya bukan zebra, tapi dia mukanya mungkin seperti ikan nemo, tapi bukan nemo juga. Tapi dia biasanya corak warnanya ada warna putih, warna hitam, dan ada warna oranye-nya. Dan dia biasa hidup di dekat-dekat anemon. Jadi nah dia ini selalu berebutan dengan ikan nemo ya, terutama kalau ada anemonnya, karena dia juga tergolong ikan-ikan yang cukup apa namanya, cukup galak ya, apalagi kalau ketemu dengan ikan nemo. Jadi dihindarkan pertemuan dengan ikan nemo. Kalaupun ingin melihara antara ikan apa giro pasir dengan ikan nemo, ya sebaiknya juga apa terlebih dulu saat menaruh ikan nemo itu dimatikan terlebih dulu lampunya. Tapi kalau memang ikan giro pasir ini yang paling belakang kan ditaruh aja, itu nggak masalah, silakan ditaruh aja. Jadi dia tidak akan mengganggu ikan nemo, karena ikan nemo sudah terlebih dulu berada di akuarium tersebut. Oke, salah satu jenis ikan giro lainnya yang sangat kuat ya, yaitu ikan giro pelet. Jadi dari bentuk warnanya itu sangat unik ya. Dia warnanya ada garis putih, dan warnanya itu kayak merah jambu, dan ada garis putih di atas sampai ke belakang, dan dekat insangnya juga ada garis putih juga. Ini termasuk ikan yang cukup kuat ya, dan harganya juga tergolong yang murah juga. Ini antara 25 sampai 30.000 begitu. Bahkan kalau lagi banyak tuh bisa 15.000 lah gitu, bahkan 20.000. Nah sarannya ini kan termasuk ikan yang cukup galak ya, dan dia selalu berebutan anemon tuh dengan ikan giro pasir lainnya dan juga ikan nemo. Jadi guys, kalau melihara ikan ini, kalau ada anemonnya harus dipikirkan juga ikan antara jumlah ikannya dengan jumlah anemonnya, karena khawatir ikan ini akan terjadi buli-bulian ya, dan salah satu harus yang mengalah. Dan kalau sudah terjadi bulian, dipastikan pasti akan ada yang mati ataupun ada yang paling nggak luka-luka lah. Dan ikan ini termasuk tergolong ikan yang sangat kuat ya, dan dia tergantung bentuk badannya ya. Jadi kalau berebutan itu juga nanti kalau memang berhadapan dengan ikan giro pasir lain yang sama dengan dirinya, dia pasti akan menang. Tapi kalau badannya lebih besar, dia pasti akan kalah. Jadi intinya gini, meskipun dia termasuk ikan baru di akuarium misalnya, tapi kalau sudah ada ikan giro pasir lain yang lama dan bentuk badannya itu sama, ikan giro pelet akan bisa memenangkan pertarungan tersebut. Ini kebiasaan yang pernah saya alami. Ikan yang kuat lainnya dan cukup unik yaitu ikan tompel ya. Nggak tahu namanya kenapa ikan tompel, tapi ikan ini masih satu jenis atau satu marga dengan ikan clownfish atau ikan giro pasir atau ikan nemo, dan ikan mungkin satu marga juga dengan ikan balong. Tapi ikan ini nih sama juga cukup galak ya. Tapi kalau memilih antara ikan tompel dengan ikan giro pasir, saya akan milih ikan tompel karena warnanya tuh lebih menarik. Dia ada warna warna putih, warna merah jambu, warna merah tua, dan ada hitam-hitamnya, dan termasuk ikan yang cukup kuat ya gitu, ikan tompel ini. Dan ini
harganya juga masih di bawah ini, maksudnya masih masih murah ya ikan ikan tompel ini. Dan biasanya harganya di range antara 25 sampai 40.000 gitu. Tapi tergantung di toko-toko ikannya. Tapi kalau yang mau ikan murah-murah seperti ini, datang aja ke toko ikan Babe Jujun yang ada di Jalan Hutan Jati ya. Soal alamatnya pasti teman-teman sudah tahu semua gitu. Tapi ini salah satu ikan yang rekomendasi saya ya untuk dipelihara ya, ikan tompel. Dan makannya juga cukup mudah ya, karena hanya kasihkan pelet saja dia sudah bisa makan. Dan juga perawatan juga tidak begitu sulit, dan termasuk tergolong ikan-ikan yang kuat. Nah, salah satu ikan yang kuat lagi adalah ikan keling ya, teman-teman ya. Jadi ikan keling ini ada bermacam-macam warnanya. Ada ikan keling merah, ikan keling kuning, dan ada ikan keling asli. Dan ini termasuk ikan yang sangat kuat ya, teman-teman. Jadi ini salah satu ikan yang mudah dipelihara dan memang cocok untuk para pecinta ikan laut pemula. Cuma uniknya ikan keling ini, dia kalau siang hari selalu berkeliaran, dan kalau malam hari dia pasti akan ini masuk ke dalam pasir. Dan ikan keling ini jenis ikan yang memang bersahabat dengan ikan-ikan lainnya. Jadi dia tidak akan pernah mau berkelahi dengan ikan-ikan lainnya. Bentuknya memang cukup unik ya. Dari berbagai jenis ikan keling, sebenarnya yang paling favorit adalah ikan keling asli, karena warnanya yang bermacam-macam, seperti warna macan lah gitu. Dan ikan keling lainnya yang sangat favorit juga ikan keling merah. Namun saya tidak melihat ikan keling merah tadi ada di sini nih. Kebetulan nanti kalau ada saya tunjukkan ikan keling merahnya. Tadi sempat ada sih nongol, cuma sekarang udah nggak ada ikan keling merahnya. Nah, ini ikan keling juga menjadi salah satu ikan ini ya, ikan keling itu salah satu ikan eksperimen kalau melihara akuarium air laut. Jadi setelah cycling biasanya ikan keling bisa dimasukkan terlebih dulu. Kalau ikan kelingnya kuat, otomatis ikan lainnya juga cukup kuat. Nah, ini salah satu ikan yang kuat adalah ikan rainbow ya. Saya nggak tahu namanya kenapa dinamakan rainbow. Tapi warnanya cukup menarik ya, warna agak oranye merah jambu seperti itulah. Dan nah, itu ikannya tuh yang sebelah eagle doreng tuh. Ini termasuk ikan rainbow, itu termasuk ikan yang cukup kuat ya. Tapi sebenarnya jika dibandingkan dengan ikan dakocan, masih lebih kuat ikan dakocan. Nah, ikan rainbow ini memang diambil banyak dari perairan-perairan di Pulau Jawa dan Sumatera ya. Dan juga saya rasa juga di perairan lainnya juga cukup banyak ya. Dan ini termasuk ikan yang berada di perairan tropis. Harganya 35.000 ya kalau di toko Babe Jun. Tapi kalau di tempat lain saya kurang tahu juga, karena belum pernah beli di tempat lain. Tapi seperti aja kalau di pasar Sumeneb tuh antara 30 sampai 40.000 rupiah ya. Dan ini salah satu rekomendasi untuk teman-teman yang suka dengan akuarium air laut. Jadi termasuk rekomendasi untuk dipelihara. Oke, salah satu ikan yang mudah dipelihara adalah ini ikan jenis mandarin ya. Namun ikan mandarin itu ada berbagai jenisnya. Yang saya shoot ini adalah ikan mandarin biasa. Jadi ada ikan mandarin asli yang memang warnanya cukup lebih menarik ya daripada ikan mandarin biasa ini. Ikan mandarin yang bernama latinnya adalah Synchropus splendidus. Jadi ikan ini termasuk ikan karang ya, dan dia memang termasuk ikan yang sangat cukup kuat lah, boleh dibilang seperti itu. Karena saya pernah melihara ikan ini, umurnya bisa lebih dari sampai 8 bulan. Artinya kalau udah terhitung 8 bulan berarti ikan ini cukup kuat. Dan ikan ini sering berada di dasar akuarium ya, karena memang dia lebih senang menghinggap di di karang-karang ataupun di koral-koral. Dan cuma memang agak kesulitan untuk makan ikan ini, karena saya beberapa kali memberi makan ikan ini, tapi ikan mandarin
termasuk yang salah satu ikan yang tidak mau makan. Saya nggak tahu tuh makan juga kapan, mungkin dia makannya lumut atau apa, saya kurang tahu juga gitu. Tapi saya yakin sih ikan ini menjadi salah satu ikan yang bisa dipelihara oleh teman-teman semua. Oke teman-teman, satu lagi ikan yang mudah dipelihara adalah ikan gadis. Nah ikan ini nih ini didatangkan dari banyak tempat ya, bisa dari apa namanya, dari Banyuwangi, dari Serang maupun dari Padang. Ini banyak ikan gadis nih. Dari warnanya sih, warnanya tuh ikannya agak apa ya, merah muda dan ada putih-putih di bawahnya, dan bentuknya cukup bagus. Karena yang kenapa bagus karena ekornya cukup panjang ya, dan ikan ini termasuk ikan yang mudah dipelihara. Nah kalau teman-teman lihat ikan gadis itu ikan yang berada di antara ikan nemo itu, berwarna merah jambu lah. Nah itu ikannya, dan ini harganya rentang antara 25.000 sampai 30.000 lah gitu. Dan ikan ini termasuk ikan yang ini yang mudah ya, mudah dipelihara karena dia juga sangat mudah makan, karena memang makannya tidak terlalu tidak terlalu bawel, aja kasihkan pelet saja dia pasti mau makan. Dan ikan ini termasuk ikan yang cukup rakus kalau makannya, biasa berebutan dengan ikan nemo. Ya, ikan nemo juga cukup ini ya, cukup rakus juga. Cuma memang tergantung ikannya juga, kalau lagi sehat pasti dia akan makannya cukup rakus. Oke teman-teman, itu dulu review dari saya di video kali ini, dan semoga video kali ini bisa berguna buat teman-teman yang mau memelihara akuarium air laut. Dan memang memelihara akuarium air laut itu memerlukan ini ya, perawatan yang khusus ya. Namun kalau dilihat dari ikan-ikannya, saya cenderung lebih memilih ikan akuarium air laut karena memang bentuknya bermacam-macam dan jenisnya juga bermacam-macam. Jadi lebih beragam saja gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton, dan buat yang udah nonton mohon untuk tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan kalau memang video ini dianggap berguna, mohon bantuannya untuk like dan share video tersebut kepada teman-teman lainnya. Oke, itu saja review ikan hias air laut dari saya. Semoga ini bisa dijadikan pedoman buat teman-teman. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.